Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Sekarang kita Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sesama kolega bisnisnya Abu Bakar, sesama pedagang. Diajak oleh Abu Bakar masuk Islam hanyalah 2 hari, beliau sudah langsung masuk Islam bersama dengan Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan pemuda yang ganteng banget, kopen banget, keluarganya kaya banget, dia sendiri kaya banget, jatuh cinta sama anaknya Nabi yang namanya Ruqayyah. Cuma dilalah keduluan sama Abu Lahab, sehingga Ruqayyah diperistri oleh anaknya Abu Lahab sebelum Nabi jadi Rasul. Setelah Nabi menjadi Rasul, Abu Lahab sangat benci begitu luar biasa sama Islam, sehingga anaknya disuruh bercerai. Begitu selesai perceraian itu, Utsman langsung melamar, sehingga kemudian akhirnya Utsman bin Affan mendapatkan cinta pertamanya, Ruqayyah. Walaupun Utsman itu saat hijrah ke Madinah, semua orang-orang Islam Mekah yang pindah ke Madinah itu berangkat ke Madinah hijrah nggak bawa apa-apa. Tapi karena bawaannya memang orang kaya, jadi cepet dia jadi kaya raya. Dalam perang Badar, perang pertama kali, Utsman tidak ikut perang, sama Nabi diizinkan karena Ruqayyah sakit. Sayangnya ketika Nabi pulang dari perang Badar, Ruqayyah sudah meninggal dunia. Tapi kemudian sama Nabi dikawinkan dengan adiknya Ruqayyah yang namanya Ummi Kulsum. Enak banget, dapat anaknya Rasulullah terus, maka dia punya gelar yang namanya Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. 2 putri Rasulullah menikah dengan Utsman. Di Madinah pernah terjadi panas yang luar biasa, tidak ada air. Di situ ada sumur, namanya sumur Rumah, sumurnya Pak Rumah, orang Yahudi, terkenal dengan sumur Rumah. Orang-orang Madinah itu semuanya ambil air di situ, beli mahal. Nabi nyuruh Utsman membeli sumur itu. Kok enak men, aku kon sumurku arep dituku, kata Pak Rumah ini tadi. Dengan diplomasinya ya orang pedagang, orang bisnis ya, walaupun alat itu akhirnya bisa dibeli tapi separuh itu zaman biyen mesti 35.000 dirham, mahal sekali waktu itu. Setelah dibeli sama Utsman separuh, perjanjiannya hari ini jatahnya Utsman, besok jatahnya Pak Rumah itu yang jual air. Utsman pinter. Hari ini saat jatah dia menjual air, semua orang suruh ngambil sebanyak-banyaknya gratis. Sesok orang ngomong tuku kepada Pak Rumah. Lama-lama rugi, dia pikir-pikir, ya wis lah, Pak Utsman kalau mau dibeli semuanya ya sudahlah. Oh ya harganya beda, ora kaya wingi. Iki ya strategi pedagang. Akhirnya dia beli dengan harga yang jauh lebih murah, yang separuh itu.
karena rumahnya sudah nggak bisa jual lagi. Bapak Ibu sekalian, ketika sesudah perjanjian Hudaibiyah tidak serang menyerang selama 10 tahun, Nabi bebas mengirim surat berdakwah kepada negara-negara tetangga. Salah satu utusan Rasulullah yang membawa surat sampai di satu tempat dekat Tabuk, utusan Rasulullah dibunuh. Sudah menjadi peraturan umum internasional pada waktu itu, utusan itu nggak boleh dibunuh. Tetapi karena ini dibunuh, berarti itu permakluman perang. Rasulullah akan mengirim pasukan ke Tabuk, ke tempatnya orang yang membunuh utusan Nabi. Padahal saat itu panasnya luar biasa, nggak ada orang berani keluar rumah. Tapi Nabi perintah, ini harus berangkat perang. Berkumpul orang-orang. Banyak sekali orang yang daftar perang, neng orang duwe apa-apa. Kuda nggak punya, pedang nggak punya, baju besi nggak punya, peralatan perang dia nggak punya, modal badan aja. Ya jelas nggak bisa perang. Akhirnya banyak mereka yang menangis karena nggak bisa berangkat perang, nggak punya apa-apa. Utsman datang dengan membawa 990 ekor kuda, lengkap dengan peralatan perangnya, lengkap dengan bekalnya, ditambah 10 ekor unta, jadi 1000 kendaraan perang. Utsman itu. Jadi orang pokoknya numpak mangkat, nah gitu. Pada saat itu semua orang berlomba-lomba. Umar datang, orang wong sugih sih, tapi ya lumayan. Dia bawa separuh hartanya dibawa. Ini untuk sumbangan untuk perang. Nabi nanya, lah terus untuk keluargamu mana? Tak tinggal separuh ya Rasulullah. Ini cuma separuh ini yang saya bawa. Yang separuh saya tinggalkan keluarga saya. Abu Bakar datang, bawa lagi. Untuk keluargamu apa? Masih banyak. Apa sepiro? Saya tinggalkan mereka bersama Allah dan Rasulnya. Di barang tak gawa kabeh gawa rene. Abdurrahman bin Auf, yang paling kaya di antara orang-orang ini, sahabat Rasulullah ini, luar biasa, tidak bisa dihitung lagi bawaannya, sumbangannya. Berangkatlah pasukan itu yang dikenal dengan Jaisul Usrah, pasukan di waktu sulit. Walaupun setelah melampaui perjalanan yang sulit itu, sampai di sana Raja Romawi yang mau siap membantu, tapi malah keweden. Lawang musim susah kayak gini aja kok mereka mau datang ke sini, sanggup berangkat ke sini ribuan orang. Akhirnya nggak punya jadi perang, pulang. Akan tetapi dalam perjalanan perang Tabuk inilah Allah menunjukkan betul-betul mana-mana orang yang Islam betul dan mana yang orang yang munafik. Bahkan pada saat itu ada 12 orang munafik yang sudah niat membunuh Nabi. 12 orang. Tapi diketahui oleh sahabat Uzaifah. Ini loh, ketika pimpinan kaum munafik meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi malah nyolati. Terus ditarik-tarik, jangan ya Rasulullah, aku itu wong Islam niku mboten wong Islam, niku wong munafik tenan ya Allah. Itu ya Rasulullah, itu orang anu loh, bahaya banget loh, kok malah jenengan sholati. Lah tapi wong dhek wis duwe syahadat ki. Syahadat nopo? Udahlah kamu mundur aja. Umar disuruh mundur. Turunlah ayat yang tidak boleh. Surat apa wingi lali aku. Tidak boleh menyolati jenazahnya orang munafik, tidak boleh menerima sedekahnya orang munafik. Pulang dari Tabuk, orang munafik itu ternyata sudah buat masjid, namanya Masjid Diror. Nabi disuruh menghancurkan masjid itu. Jadi ada masjid yang dibuat oleh orang munafik.
Allah nggak mau, suruh bongkar itu, hancurkan masjid itu, hancurkan. Itu buatan orang munafik. Jadi kalau tak pikir-pikir, sesungguhnya perang Tabuk itu bukan perang dengan Romawi, tapi perang ambek kaum munafik. Ditunjukkan betul-betul sama Allah. Bahkan Allah tunjukkan nama-nama. Iki munafik, iki munafik, iki munafik. Tapi oleh Nabi yang diomongi guru Huzaifah toh. Sahabat Huzaifah yang mendengar mereka mau membunuh Nabi itu. Tapi Huzaifah dibilangin, dipeling. Ojo ngomong sopo-sopo lu. Sejak itu Huzaifah terkenal dengan gelar orang yang menjaga rahasia Rasul. Nggak mau dia ngomong. Pada zaman itu selain Utsman yang tadi menyumbang sampai 1000 kendaraan tadi, ada konglomerat lain yang namanya Abdurrahman bin Auf. Waktu itu orang-orang kaya itu bisa dihitung. Abu Bakar itu orang-orang yang pintar dagang. Abu Bakar kaya, kemudian Tolhah bin Ubaidillah itu kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf itu yang paling kaya. Padahal dia datang ke Madinah orang duwe apa-apa, ditinggal semua kekayaannya dan dirampok sama orang-orang kafir Mekah. Diambil rumahnya, dimasuki semua kekayaannya diambil. Setelah sahabat-sahabat ini, setelah Nabi hijrah dengan para sahabat, Nabi tindakan yang pertama selain membuat masjid, Nabi mempersaudarakan antara orang Islam Mekah Muhajirin dengan orang Islam Madinah kaum Ansor. Persaudaraan yang ditunjuk oleh Nabi waktu itu menjadi hukum saudara kandung pada saat itu. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan orang yang namanya Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf, aku ki neng Madinah ki, kata Sa'ad bin Rabi', aku neng Madinah ki lumayan sugih. Kebun saya ada 2, kamu 1 ya. Rumah saya ada 2, kamu 1 ya. Saya punya toko, kamu 1 ya. Saya punya istri, pilih yang paling cantik yang kamu senang, kamu ambil 1. Enak men zaman saiki kok ono ngono. Abdurrahman bin Auf jawabnya gimana? Matur nuwun, semoga hartamu, keluargamu, istrimu, semua anakmu, keluargamu berkah. Tolong tunjukkan saja sama saya pasar itu di mana. Abdurrahman bin Auf kemudian ditunjukkan ini pasar, jalan. Ya udah, karena di Madinah itu banyak pohon-pohon kurma, banyak orang bekerja mengelola kebun, makanya alat-alat pertanian banyak dijual. Abdurrahman bin Auf ngambil pacul apa lah gitu, alat kebersihan itu 5 jual. Misalnya kulaannya 10.000 didol 11.000, langsung laris, habis. Dia balik lagi, setorkan uangnya, dia ambil lagi, hari itu juga ambil 20, habis lagi. Abdurrahman bin Auf diam dengan istirahat itu, ngelihat kondisi pasarnya kumuh banget, pasar Madinah itu. Di sebelahnya ada tanah kosong, punya siapa? Dia tanya-tanya, oh punya ini. Orangnya didatangi, saya pengen beli tanahmu neng, aku rong duit, saya utang, nanti saya bayar ngangsur, tapi tidak berbunga-bunga. Ya, Abdurrahman bin Auf neng kono, neng tanah kosong sebelah pasar, nggawe pasar, dibuat pasar, lapak-lapak dibuat bagus, bersih. Akhirnya dijual juga kepada orang-orang yang di pasar itu sambil dengan cara ngangsur. Jadi Abdurrahman bin Auf itu malah dodol pasar. Ya uteknya orang bisnis ya beda, bukan uteknya buruh angkut misalnya. Itu pekerjaan Abdurrahman bin Auf. Dia cepat sekali menjadi kaya, cepat sekali bisa berdagang
lagi ke negeri Syam seperti waktu di Mekah. Ketika perang Badar tahun kedua setelah hijrah, Abdurrahman bin Auf sudah bisa nyumbang di perang Badar itu 4.000 dirham. Udah banyak waktu itu. Ini Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu masuk golongan as-sabiqun al-awwalun ya. Dia orang kedua bersama Utsman yang masuk Islam. 2 orang masuk Islam sesudah perkara nyalet 2 hari. Orang yang pertama masuk Islam. Abdurrahman bin Auf itu orang yang mengikuti semua perang. Semua perang di zaman Rasulullah dia ikut. Utsman tadi kan ada yang nggak ikut 1 kali perang Badar karena istrinya sakit. Di perang yang kedua, perang Uhud, Abdurrahman bin Auf itu luka parah. Tapi alhamdulillah sembuh dan jalannya terus pincang, giginya banyak yang rontok, jadi kena lempar-lemparan besi. Sampai kalau ngomong cedal nggak bisa jelas gitu, hanya nggak disampaikan sih cedalnya seperti apa, tapi kalau ngomong itu sampai cedal mergane ompong, atau mungkin juga ada yang masih luka sembuh tapi nggak pulih gitu. Tapi jangan dikira loh, nek zaman saiki kan ditato itu simbol aja loh, aku ki gentleman loh, aku tuh pemberani loh. Dulu orang yang cacat karena perang itu kebanggaan luar biasa. Nggak ada orang perempuan nggak mau walau pincang walau cedal anu. Jadi laki-laki idaman karena dia pemberani waktu perang. Abdurrahman bin Auf itu pedagang yang sukses luar biasa. Berdagang ke Yaman, pulang bawa 1 peti emas. Bingung Abdurrahman, piye iki? Bondoku kok sakmene akeh. Dikasih tahu sama istrinya, ngopo Mas Abdurrahman kok bingung? Gitu piye, kayak nggak bisa tidur dia. Udah malam ini yuk dipadai, dibuat kantong-kantong, pagi dibagikan habis pada orang-orang di Madinah. Lah kok siangnya itu dia dapat keuntungan lagi, malah 2 peti emas. Jadi dia ngomong, kok aku kok diujo kayak ngene ya. Seandainya batu itu tak angkat, mungkin bawahnya itu aja sudah penuh dengan emas. Dia sendiri bingung dengan kekayaannya. Abdurrahman bin Auf itu membawa kafilah dagang pulang dari Syam, dari Syria ke Madinah, membawa 700 ekor unta penuh dengan bahan makanan dan pakaian-pakaian. 700 ekor unta ini melaku bareng, debu itu naik ke atas, suara itu gaduh luar biasa. Pandang tekan Madinah, unta disuruh nyebar semua, pengumuman hari ini kafilah Abdurrahman bin Auf datang, semuanya boleh mengambil semaunya. Dilepas dengan Madinah, semua orang keluar dari rumahnya masing-masing mengambil semaunya. Suasana ramenya seperti itu sampai Ibu Aisyah, Rasulullah sudah wafat ini ya, Ibu Aisyah, suara apa toh kuwi? Oh itu kafilahnya Abdurrahman bin Auf itu membawa 700 kontainer kalau sekarang untuk dibagi-bagi. Oh Abdurrahman bin Auf itu ya, Nabi itu pernah bilang orang itu akan masuk surga dengan merangkak. Tapi ternyata merangkak bukan berarti dengan susah payah. Waktu itu bayangannya kan merangkak susah payah mergo wong sugih. Nek liyane jalan-jalan enak begini mergo wong do melarat-melarat, mlebune swarga gampang. Wong sugih tidak pakai merangkak. Ternyata bukan itu. Dia nggak perlu bangun, cukup begini saja geser tempat duduk.
Jadi ngingser ke bokong sudah masuk surga. Dia hanya menggeser tempat duduk. Ada orang yang ngomong sama Abdurrahman bin Auf, "Wiki Ibu Aisyah bilang katanya Rasulullah pernah bilang begini. Langsung Abdurrahman bin Auf datang menghadap Ibu Aisyah. Betul Rasulullah bilang dia. Saat itu juga kehidupan Ummul Mukminin semua istri Rasulullah ditanggung sama Abdurrahman bin Auf. Seluruh orang yang mengikuti perang Badar yang masih hidup dah tua, dah mulai renta, ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Itu konglomerat sahabat Rasulullah. Abdurrahman bin Auf itu dibuat rata-rata satu hari itu membebaskan 31 budak. Jadi dia beli terus dibebaskan, dibuat rata-rata dalam satu hari 31 budak. Abdurrahman itu orangnya sederhana, wis kumpul karo budake ngono kuwi. Yang dibeli terus mau dibebaskan, pakaiannya sama. Wong ora iso bedake mana Abdurrahman bin Auf, mana budak. Yang membedakan dia pincange. Oh, sing pincang kae lho majikane. Sing pincang kae lho Abdurrahman bin Auf. Sing pincang itu loh yang konglomerat. Sederhananya luar biasa. Kalau dia makan enak, nangis dia. Ketakutan kalau semua yang dia miliki itu karena disegerakan Allah, terus ning akhirat aku wis ora entuk apa-apa. Dia takut itu. Jangan-jangan aku diujo ning donya, tapi kok ning akhirat aku wis ora entuk. Dia teringat Mus'ab bin Umair pada waktu remaja. Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu sama-sama keluarga kaya raya. Tapi ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, dia tidak diakui sama keluarganya, sehingga dia tidak mendapat harta apapun. Hidupnya dalam kemiskinan luar biasa. Terus pada waktu perang Uhud, Mus'ab bin Umair meninggal. Mau ditutup kain kafan itu nggak cukup. Jadi bajunya itu ditoto begini. Kalau nutup kaki, kepalanya nggak ketutup. Kalau nutup kepala, kakinya nggak ketutup. Akhirnya sama Rasulullah diperintahkan ditutup kepalanya, kakinya ditutupi rumput. Aku mbiyen ki padha, lah kok Mus'ab bin Umair kok sampai seperti itu ngenese, lah kok aku kok dadi sugih kaya ngene, nangis dia. Takut dia tidak bisa masuk surga. Bapak Ibu sekalian, saya dulu itu orang yang super miskin. Ibu saya kalau masak nasi itu pernah loh dibubur supaya cukup untuk orang banyak. Anaknya masih 2, saya dan adik saya. Itu kadang ibu itu ya setelah dia punya bagian terus ditawaki untuk saya berdua, adik saya itu mau nambah enggak ini. Lah kok lagi dibagi ngono sudah ngacung. Pokoknya bagiannya ibu cukup untuk aku. Iki utek cilik iki ora mikir lah mbokne ra entuk mangan. Itu pikiran waktu itu. Ibu saya biasa membuat makanan, gawe apem, gawe nogosari, gawe ketan. Saya nyunggi tampah jualan. Suwon guyu ra ngandel. Aku mbiyen rekoso luwih rekoso timbang kowe. Luar biasa. Saya bawa ngalor. Di sana mesti habis satu tampah lebih dikit. Terus turahane tak bawa ke pasar. Aku ora bengok-bengok sih, ora kue moho anu ngono kayak wong apa bawa. Tapi ada enggak saya. Tapi dititeni wong. Itu anak itu liwatnya jam sekian. Sehingga orang di pasar panggil. Aku dipanggil Upi, dikira wong Padang. Upi. Terus dibeli. Kalau masih sisa, saya ke sekolahan, masuk sekolah masuk siang. Aku nggawa panganan, aku dodol panganan ning sekolahan.
Jadi kalau ada anak-anak murid kita yang jual makanan itu betul-betul pahlawan keluarga. Dia membantu orang tuanya mencari nafkah. Saya itu kalau musim panen ki derep ki buruh motong padi pakai ani-ani. Ojo disepelek kayak iki. Cah ireng cilik metisil kayak ngene iki nek wis derep cepete rak karuan. Dan saya agak nakal, anggar itu angel-angel tak tinggal gitu. Jadi saya ambil yang bagus-bagus itu biar dapatnya cepet. Kan sama gagang dipekem gini. Kalau orang tua-tua biasanya 5 sampai 7 lah, 7 gegem ditaruh terus ditaleni. Aku tangan cilik sampai 15 gegem itu tak taleni. Baru sama dengan orang-orang yang gede-gede, yang orang-orang tua-tua sing do derep. Sekolah masuk siang, pagi-pagi padahal udah diweling sama ibu, engko anu ya Mbak Pong, panggilannya Mbak Pong, kok bagiannya iki ngombai apa-apa, bagian kerja anu lah, pembagian kerja rumah itu. Aku iya gitu, tapi pagi-pagi udah hilang aku ke sawah. Ada orang bapak-bapak motong padi, Pak saya ikut bantu potong padi boleh? Oh iya boleh. Cah cilik ndaro entik sepiro. Jebule aku pinter banget. Siang jam 11, oh ya aku masuk sekolah. Pak, saya mau pulang. Loh, kerja kok pulang? Saya kan mau sekolah. Oh, ya udah, dapatmu mana? Tak tumpuk jadi telu, tak taleni. Yang lain itu 10 iket lah, 10 gini lah, apa 12 gini lah, tak taleni. Yang satu tak gede nih, hampir 20 ginian saya taleni. Dapat berapa? Ini Pak, cuma 3. Ya udah ambil satu, tak jungkuk sing gede. Wes, saya bawa caping, tak taruh di sini pulang. Ibuku mungkin ya sudah nyegat, itu sudah mau marah, bocah kon kerja malah dolan mungkin ya. Begitu lihat saya pulang bawa padi di sini, nangis. Ya Allah, anakku sekecil itu membantu mencari sesuap nasi. Ono kuwi isih dipepe, terus engko dideplok. Jadi dulu susah. Orang terus masuk ya barang sithik masalah dilebokke ning pabrik juga masih jauh-jauh gitu. Pabrik selepan. Jadi ya ditumbuk gitu. Itu saya. Jadi saya barusan beberapa hari yang lalu ya udah seminggu 10 harian. Saya video call dengan Pak Guru saya, sudah di tempat tidur gitu. Ingat dia. Nih Zamki, biyen anggaran usok ora sekolah, bolos apa izin kowe. Ono 2 mingguan. Kamu derep ya? Gitu. Jadi kalau musim panen aku derep sampai luar kota sama ibu saya, nggak sekolah. Ingat dia, nek aku tukang ora sekolah. Tapi mengko nek wis mlebu, kowe terus iso bayar uang sekolah. Jadi ketika saya derep itu nanti kalau udah tak jual untuk bayar uang sekolah. Lah Pak guruku iki yang tadi video call saya pernah bayari SPP saya. Seumur hidup sampai kiamat ora bakal lunas rasanya utangku sama Pak Guru ini. Aku sekolahku dibayari berapa bulan gitu. Ya Allah, apike. Mungkin apa mau tes ya aku ditagih gitu terus iso bayar terus dia bayari. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengalami seperti itu. Saya punya baju dititeni mbek kancaku. Nek golek ini Zamki gampang, pokoknya bajune nek ora ijo ndok bebek, nek ora kotak-kotak apa kopi susu. Itu baju saya beli dari tukang loak. Itu sampai saya sekolah di Jogja iso nganggo katok jin beli di tukang loak, di pasar loak. Saya nggak bisa manja-manja, tak beliin anu orang iso aku.
Saya ini ikut mencari nafkah. Ketika saya sekolah di Jogja, orang tua saya kehilangan salah satu pencari nafkah. Dia harus membiayai, sehingga saya hidup dengan susah payah. Nggak ada waktu untuk manja-manja. Bapak Ibu sekalian, kebiasaan sederhana, kebiasaan menerima apa adanya. Pak Gowo ngantek tua. Anak saya itu sudah sekolah, kuliah, sekolah dokter S1. Celana yang dipakai itu tak tukokke nggonoan. Mau make. Tidak tukokke lah. Saya ke Solo gitu, aduh, tukang loak bapak ndilalah seneng ning nggone klitikan. Senengnya sama barang-barang, ora barang tua sih, ora barang antik sih, barang tua, barang bosok, senengnya rak karuan. Saya melu gitu, akhir ketemu tukang loak, saya pilih pakaian-pakaian loakan itu saya pilih. Anakku pasnya harus yang iki, kira-kira ukuran iki pas. Man, ini mau nggak pakai kayak gini? Dijajal. Oh iya Bu, pasnya tak pakai. Ora ono protes, ora ono. Kenapa sih nggak beli di mall? Ora kenal mall. Walaupun kebawa sampai sekarang, dadi bocah iki yo jane duwite wis rada akeh tapi yo isih pakaiannya wis ngelomprot ngono kae. Tetapi saya kok bangga punya anak yang ora seneng nggak fashion gitu loh. Nggak senang fashion. Ada kebanggaan dalam diri saya karena mengingat sejarah dulu yang kelam yang saya alami. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ternyata cara hidup sederhana saya ini yang saya tularkan di keluarga saya itu membahagiakan, membuat hidup itu nyaman. Hidup apa adanya tuh enak loh, nyaman. Orang wong nagih hutang. Zaman sekarang kuwi sengsarane ditagih hutang. Waktu ngiming-ngimingi utang bukan main, luar biasa baiknya. Iya Pak, ini gampang Bu, kita disuruh hutang. Begitu awake dhewe utang nek nagih kaya macan arep ngemplok. Jangan sampai kita tuh punya utang. Kalau bisa urip apa enenge. Kalau memang nggak mampu beli ikan, ya makan sama tempe. Nggak bisa makan sama tempe, ya ambek kecap lah, sama sambal aja bisa. Aku ben ngelakoni ya enak-enak aja. Masih kecil-kecil makan sama sambal bawang yuk, wah kalimat sambal ki koyo enak banget. Tapi ternyata hanya garam sama bawang, ora ono pedes, nek pedes urung doyan. Makan gitu. Dan dulu aku rak minder sama temen-temen kayaknya pede aja lagi. Piye konco li arep ngenyek, ya terserah pokoknya aku gini. Saya jualan di sekolah itu. Nilalah, nggak ada makanan sisa, kue sisa untuk sekolahan. Aku kulaan yang pasar, tuku jambu, tuku kelanting. Jambu sak renteng misalnya isinya 10, tak kurangi jadi 7. Tak tambahin lagi sundukane, terus tak jual sama dengan harga pasar. Nih aku setiap sundukan berarti jambu telur. Tak tumpul aku cari uang. Soalnya apa? Aku pengen banget tuku sendal. Biar ono sendal plastik jenenge Lili. Wah, itu orang bisa punya itu luar biasa. Dikumbah, dibersihkan, masuk dalam lemari pakaian. Itu sendal Lili. Nek saiki ya lucu. Tapi saking pengennya itu direwangi ngirit kayak gitu, jual kelanting, jual. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau ada murid kita jualan, nek iso tuku dituku Bu. Pak. Rak ketang loro, rak ketang. Oh itu nyenengke banget loh itu. Pemikiran, perasaan yang dilakoni, yang dialami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Yang sengaja saya buka di sini, saya ulang-ulang.
Saat ini kita cari contoh yang seperti itu orang angel. Kalaupun ada angel, dan belum tentu itu ketoke apik ono jebule kok akhir-akhirnya tergoda. Kita sering keliru. Oleh karena itu saya mengungkapkan, menyampaikan di sini, mengajak panjenengan menembus lorong waktu untuk sampai ke saat itu contoh-contoh yang betul-betul bisa diteladani dunia akhirat. Siapa orang yang nggak pengen kaya? Semua orang pengen kaya. Kalaupun ada, yo Robiah Adawiyah, itu orang yang nggak pengen kaya, nggak peduli masuk neraka masuk surga. Pokoknya saya pengen dekat denganmu ya Allah. Nah, itu orang-orang seperti itu, orang-orang khusus. Tapi hampir semua orang pengen kaya. Saya pengen kaya. Ada doa yang selalu saya baca. Al-Quran surat At-Tolak ayat akhir ayat 2 sama ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Agak panjang, tapi sekali lagi kita niat membaca, kemudian kita jadikan bacaan sesudah Al-Fatihah, ngono wis hafal jadi wirid sehari-hari. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberi jalan keluar dalam setiap kesulitan atau apapun masalah yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah melaksanakan semua urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Saya membaca ini sejak dari saya masih kuliah di Jogja. Dalam kesulitan yang sangat, saya diajari teman baca ini. Saya punya bule semester pertama kuliah, tapi di atas adik saya. Kuliah datang pertama si anak wong sugih sekaya banget. Tapi hanya 1 semester ibunya yang berjualan di pasar Klewer, ibunya dihapusi wong, jatuh stroke. Si orang kaya yang 1 semester ini akhirnya dia cincing, dia sing-singkan lengan baju, dia menggantikan ibunya mengatasi seluruh kesulitan di Klewer. Dia baca ini, ditulis besar-besar di kamar. Wa may yattaqillah, supaya mau tidur barang ya ndelok kuwi anu-anu. Saya yang kesengsem dengan doa ini, merasa sejak membaca doa ini banyak sekali keajaiban. Banyak sekali keajaiban. Seperti kemarin yang saya ceritakan, aku entuk duit komisi 12 kali lipat dari yang saya keluarkan. Masih banyak yang lain yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi syaratnya wa may yattaqillah, kita harus bertakwa betul, percaya tenan, iman betul. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengenal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Perasaan hidupku mulai naik. Strata ekonomi sing dirasake karo wong sing mbiyen melaratnya luar biasa, sekarang ini rasanya aku ngluwi Nabi Sulaiman. Mbiyen klambi loro, gantung kepoh. Sekarang baju saya itu tak hitung tuh 16. Sing dinggo terus ki gur 4 apa 5. Gonta gak niku nanti
Itu aja turah. Baju kayak gini nih ya yang tak pakai ke sini, tak pakai ke layar. Nek aku iso jagung manten ya tak nggo jagung manten. Ada menyambut tamu hebat dari mana ya ini. Di rumah untuk halal bihalal orang sebanyak itu. Dari kantor wong do teko dengan macam-macam. Aku ya ini. Ya duwene koyo ngene. Dan pede aja lagi. Ono wong foto-foto ya ikut nongol-nongol gitu. Enggak merasa aku paling jelek, aku kok isin ya perhiasannya kurang. Melu-melu kayak foto. Ternyata hidup itu enak loh kalau kita mau seadanya. Anakku telu alhamdulillah orang sing nuntut-nuntut minta ini udah sekolah spesialis tak kumpul ke gitu. Saya punya uang hanya 30 juta tak tukok ke mobil rego 30 juta ki mobil apa coba sedan zaman wapas sepol tiap hari bermasalah. Bu, jendelanya nggak bisa ditutup, masalahnya. Bu, ini ono bae setiap hari. Tapi anakku pede banget. Ya pulang ya cerita. Alhamdulillah Bu, ngopo? Aku nggak disuruh-suruh. Semester awal orang sekolah gitu. Jadi kacung bener-bener. Kon ngembake mobil, kon ngeterke ngene. Saiki njaluk terke numpak mobil anakku. Neng ngendi nggon mobil iki jenenge Soluna. Kok mobilmu sauna? Kemeringatmu aku mbok terke. Kurus nanti saya. Nggak mau alhamdulillah. Aku nggak disuruh-suruh temanku, Bu. Nerimo opo enenge. Saya belikan mobil itu karena memang harus. Kakak-kakak kelasnya bal-balan kene kudu nggawa wedange galon-galon harus bawa. Engko nek mulai ngono ngumbahke klambine, ya Allah kok ada model kayak ngono to. Besok kalau kamu jadi senior mbok jangan gitu. Tak pesen-pesen ngono malah. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa hidup sederhana dan bisa membuat keluarga kita sederhana. Sikap yang mungkin aneh dan mbok biyen melarate kaya ngopo kok dadi sugih, biasanya berubah. Deket-deket dengan orang yang pakaiannya jelek, agak nyingkir-nyingkir. Ada sahabat didekati, duduk bersebelahan dengan orang miskin, dia agak nyingkir-nyingkir gini. Langsung Nabi, ngopo? Takut miskinnya menular ke kamu. Langsung Nabi marah. Dan Nabi dipanggil orang yang miskin. Sahabat Nabi banyak yang miskin. Sini kamu dekat saya. Sing penting anggar keringetnya orang mambu ngono lah. Nek keringetnya mambu ya memang susah. Wis marah kan nek elek ora tau adus. Waduh lah iki. Ora enak. Jadi walaupun dalam kondisi apapun kita tetap mandi lah, tetap ora wangi tapi jangan bau lah. Jangan asem, jangan kecup. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau merutinkan wirid wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Insyaallah hidup itu enak. Ceritaku ngobrol narsis banget, nyeritakan diri sendiri, tetapi itulah saya zaman dulu. Uang delok enak banget kayak bojone Rahmat kayak sing cekel bojoku wong ngene. Mendino gaweane mung ning krang ning dhuwur montor mek ngitung dit. Iya. Tak rasa saya kadang-kadang benar. Tapi yang sangat saya syukuri apa? Selalu Allah memberi saya cukup. Saya orangnya suka nekat. Dapat bantuan kelas hanya satu ruang, 150 juta. Bismillahirrahmanirrahim, dadak ketekan pojok ono.
Wah, piye carane? Cukup. Udah nggak ada duit, Mbak Anis ora setor setor 600 lawe, setor 215 ora masalah. Entah bagaimana, tahu-tahu kos-kosan itu payu. Nah, udah peran-peran. Biralah yang kemarin bulanan, iki sudah mulai tahunan. Tetap jalan, alhamdulillah dadi. Ketika pandemi, kehidupan begitu sulitnya, saya punya tanggungan orang tua, ibu. Sudah sepuh, sudah di kasur, sudah nggak bisa apa-apa. Kos-kosanku kosong blong. Sekolahan orang cah bayar lah, wong murid ora sekolah kok kon bayar. Kan online waktu itu. Bingung aku gimana ini. Tapi ternyata anak saya yang tadi yang gelem nganggo katok cinta tuh kok loaan itu dinas di Kali Pontianak. Alhamdulillah rezekinya lancar. Dia menggantikan ketika pulang nengok kamar mbahnya. Oh iya yang habis ini dia mau beli mengompletti perlengkapan untuk Mbah Putri ini. Aku tinggal di rumah, ojo ngantek metu. Ternyata pandemi itu hikmahnya banyak. Orang metu, orang butuh biaya. Orang nampa tamu, orang butuh nyuguh tamu. Di rumah ngirit, orang jajan, ngirit lagi. Ternyata ngirit banget kalau nggak jajan itu. Berubah total. Tapi ternyata semua Allah membuat cukup dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu praktekno tulung jajal, tetapi harus penuh keyakinan. Mungkin dari hal yang kecil. Coba aja dalam perjalanan pulang, ini Jumat, dalam perjalanan pulang cari orang yang betul-betul membutuhkan. Ini kan bergajian toh, keluarkan 5.000 atau 10.000 aja. Cari orang yang betul-betul membutuhkan, kasihkan. Monggo kita rasakan, kita hayati, kita perhatikan apa yang terjadi dalam 1 minggu. Ojo neng kene elah ngomong aja gampang, ngelakoni ini jajal lakoni kan 10.000 untung-untungan. Nek ilang ya ora rugi-rugi banget. Tapi itu balik piro. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memanage hati, pikiran kita melalui bibir yang selalu basah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Mensyukuri semua nikmat. Kita rasakan kemudian, apakah ini membahagiakan kita? Apakah ini nanti akan menenangkan kita? Perhatikan apa yang terjadi. Jare siapa? Maria Teguh ya, yang senengannya. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya pengen juga pakai kalimat itu, kita perhatikan juga. Nggak ngerti, cukup aja. Kita nggak bisa sih mau sekaya koyo Abdurrahman bin Auf, tetapi cukup. Ketika kita pengen ini, cukup. Kepengen ini, cukup. Karena kita orang sederhana, keinginan kita ya nggak macam-macam. Keinginan kita memang yang betul-betul diperlukan, betul-betul penting. Anak loro, dilalah itu nanti akan ada dana untuk berobat misalnya. Jangan malah mau duit iki malah anakku loro dadi entek ning rumah sakit. Bukan itu pemahaman yang salah. Alhamdulillah, ketika saya butuh ternyata ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah wirid ini kalau kita baca, Allah nggak pernah bohong. Allah itu maha menepati janji.
Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar, memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, akan membuat cukup hidupnya, mencukupkan seluruh keperluannya, kebutuhannya. Sepanjang kita menghayati doa yang kita baca, insya Allah bahagia akan menanti dalam kehidupan kita di saat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.